Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 10 bahasa yang insya Allah selalu disayangi oleh Allah. Alhamdulillah kita masih bisa dipertemukan di pertemuan kelas matematika wajib 10 bahasa. Dan hari ini sebagaimana yang Bapak sampaikan di pekan yang lalu, kita akan melanjutkan pembahasan kita masih tentang sistem persamaan linear 3 variabel. Ya, hanya saja kita akan langsung membahas ke bentuk-bentuk SPLTV ya, singkatannya sistem persamaan linear 3 variabel dalam kehidupan sehari-hari. Dan kata lain kita akan membahas contoh-contoh soal cerita yang mungkin bisa menggambarkan SPLTV dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita mulai, nabda bil basmalah. Baik, anak-anak bisa diperhatikan di layar ya. Kita akan membahas tentang SPLTV hari ini. Masih di SPLTV, sistem persamaan linear 3 variabel, di mana kita akan memfokuskan diri untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan pada soal cerita. Ya, kalian bisa lihat pada soal yang pertama, contoh yang pertama. Pertemuan yang lalu kita sudah mencoba bagaimana merubah dari soal cerita menjadi bentuk matematika ya. Bapak harap kalian masih ingat dan bisa menerapkannya di soal-soal cerita yang lain seperti itu. Contohnya yang di sini, pada sebuah toko buku Anda membeli 4 buku, 2 pulpen dan 3 pensil. Nah, kita tahu nih, berarti ada 3 jenis yang berbeda di sini, yaitu bolpen, buku dan pensil. Nah, karena bolpen, buku, dan pensil yang ditanyakan, maka kita misalkan saja. Ya, di sini misalkan buku itu adalah X. Nah, ini harus kalian ingat nih, ya. Pulpen adalah Y dan pensil adalah Z. Maka untuk bentuk yang pertama, ya, bentuk yang pertama itu adalah punyanya si Ana. Ana membeli 4 bolpen, 4 buku maksud Bapak, ditambah 2 bolpen, ditambah 3 pensil. Harganya adalah 26.000. Nah, kemudian kita perhatikan bentuk yang kedua. Bentuk yang kedua, si Lia. Ya, kalau tadi pertama si Ana, yang kedua ini adalah si Lia. Lia membeli 3 buah buku, ditambah 3 buah bolpen, dan 1 buah pensil. Dan dia harus membayar 21.000. Nah, untuk yang ketiga, Nisa membeli 3 buku, ditambah 1 pensil. Ya, 1 pensil saja ya, hati-hati. 1 pensil saja sama dengan 12.000 rupiah. Nah, kemudian yang ditanya adalah yang keempat ya. Jika Bibah ya membeli 2 bolpen dan 3 pensil, berapakah? Nah, ini pertanyaannya. Harganya, oke. Dan Bapak tuliskan di sebelah sini ya. Ini jadi apa saja yang diketahui harus kalian catat dulu ya. Diketahuinya apa saja itu harus kalian catat dulu. Nah, kemudian kita akan masuk ke pembahasannya. Untuk langkah yang pertama, ambil 2 dari 1, 2, 3, 4 ini ya. Dari 1, 2, 3, bukan 4 ya, 1, 2, 3, karena 4 itu yang ditanyakan, 4 itu yang ditanyakan, jadi dari 1, 2, 3 ambil 2. Ya, terserah, kalian mau pakai yang mana terserah, ambil saja 2. Ya, kita ambil 2. Misalkan di sini Bapak akan mengambil, langkah pertamanya adalah 1 dan 2. Ya, Bapak akan mengambil 1 dan 2. Nah, maka Bapak akan nulis lagi yang 1 itu adalah 4 X ditambah 2Y ditambah 3Z sama dengan 26.000. Terus yang kedua itu adalah 3X ditambah 3Y
ditambah 1Z sama dengan 21.000. Nah, sekarang kita akan mencoba menghilangkan salah satu dari X, Y, dan Z. Ya, kita akan coba menghilangkan salah satu dari X, Y, dan Z. Kenapa kita perlu menghilangkannya? Karena untuk mempermudah kita nanti mengeliminasi di tahap selanjutnya. Nah, saran Bapak, ini karena kita mengambil 1 dan 2, ya, kita perhatikan yang ketiga. Yang ketiga ini kebetulan cuma ada X dan Z. Berarti yang tidak ada siapa? Ya betul, yang tidak ada adalah Y. Nah, maka untuk yang ini kita coba untuk menghilangkan Y. Kita akan coba untuk menghilangkan ini, supaya yang tersisa hanya X dan Z saja. Oke, sampai sini paham ya? Coba di pause dulu, dipahami kenapa kok kita harus menghilangkan Y. Karena untuk mempermudah kita di tahap selanjutnya. Karena tahap selanjutnya kita akan menemukan hasilnya ini dengan si 3. Dan kebetulan si 3 ini adanya X dan Z. Seperti itu, ya. Oke, jadi kita akan menghilangkan Y. Nah, untuk menghilangkan Y, tahap-tahapnya perhatikan ya. Ini Bapak coba pakai pulpen merah. Cara paling mudahnya, yang ini kita bawa ke sana, jadi kali 3. Yang ini kita bawa ke sini, jadi kali 2. Ya, jadi ditukar dia. Yang kali 3 sama kali 2 disilang. Itu cara paling mudahnya. Nah, sekarang kita tulis lagi. 4 dikali 3 berapa? 12X. Ditambah 2 dikali 3, 6Y. Ditambah 3 dikali 3, 9Z. Sama dengan 26.000 dikali 3. Hitung 26.000 kali 3. Itu adalah 78.000. Oke. Nah, sekarang yang bawah. 3 dikali 2, 6X. Ditambah 3 dikali 2, 6Y. Ditambah 1 dikali 2, 2Z ya. Sama dengan 21.000 kali 2, 42.000. Seret. Ingat tadi kita akan menghilangkan siapa? Ya, kita akan menghilangkan Y. Sekarang perhatikan Y. Y ini tandanya kan sudah sama. Angkanya sudah sama maksud Bapak. Nah, plus 6 sama plus 6, supaya dia jadi 0, diapakan? Ditambah atau dikurang? Pertanyaannya. Kalau ditambah kan dia tidak jadi 0. Berarti ini harus dikurangi. Ya, harus dikurangi. Nah, 12 dikurangi 6. 12 dikurangi 6. Berarti sisanya 6X. Ini habis ya, plus 0 dia sudah habis. Plus 7Z sama dengan 78.000 dikurangi 42.000, itu adalah 36.000. Kita tulis ulang supaya lebih rapi. 6X ditambah 7Z sama dengan 36.000. Nah, ini adalah hasilnya yang pertama. Oke, sampai sini silakan di pause dulu, dipahami. Kalau ada yang tidak paham bisa langsung tanyakan ke Bapak ya. Sebelum kita lanjut ke tahap yang kedua. Tahap yang kedua, kita akan mempertemukan yang 3 ya dengan tahap yang pertama. Oke, sekarang yang 3 siapa? Yang 3 kita tulis dulu yang 3 ya. Jadi oke, yang 3 ini kita tulis dulu yang 3 nih. 3X ditambah 1Z sama dengan 12.000. Nah, terus hasil yang pertama itu kan ini ya. Kita tulis lagi. 6X ditambah 7Z sama dengan 36.000. Nah, bagus. Oke, sampai sini kita akan coba menghilangkan lagi salah satu di antara X dan Z. Nah, biasanya kita akan menghilangkan X. Kenapa? Karena yang diketahui di sini kan Y dan Z nih yang ditanya nih. Kalau misalkan kalian perhatikan ya di layar, ini kan Y dan Z. Nah, maka kita akan lebih mudah untuk menghilangkan X lebih dulu supaya kita tahu berapa nilai dari Z, seperti itu. Nah, tapi ada
pengecualian ketika soalnya bisa mempermudah kita. Kenapa seperti itu? Bisa kalian perhatikan, di sini itu 2Y plus 3Z ya anak-anak ya. Di sini juga ada 2Y plus 3Z. Nah, sekarang perhatikan ya. Di sini ada 2Y plus 3Z, di sini ada 2Y plus 3Z. Logikanya sekarang, apakah 2Y plus 3Z yang atas ini dengan 2Y plus 3Z yang bawah ini nilainya adalah sama? Ya, seharusnya 2Y plus 3Z yang di atas dengan 2Y plus 3Z yang di bawah itu pasti sama. Nah, sehingga kita tinggal mencari berapakah nilai dari X ini. Ya, ketika kita tahu berapa nilai dari X, maka kita bisa dengan mudah mencari berapa 2Y plus 3Z-nya. Nah, mungkin karena masih bingung, kita coba aja dulu. Kita akan mencari berapa nilai X. Berarti kalau kita mau mencari berapa nilai X, yang kita hilangkan X-nya atau Z-nya? Ya, yang kita hilangkan Z. Karena kalau kita hilangkan X, kita tidak tahu berapa nilai dari X ya. Maka kita akan menghilangkan si Z. Ya, kita akan menghilangkan si Z sekarang. Sama seperti cara yang di atas ya, supaya mudah kalian hitungnya. 7-nya bawa ke sana kali 7 ya. 1-nya bawa ke sini kali 1. Sekarang kita hitung. 3 dikali 7, 21X ditambah 1 kali 7, 7Z. Sama dengan 12 kali 7 adalah 84.000. Oke, yang bawah sekarang 6 dikali 1, 6X ditambah 7 kali 1, 7Z sama dengan 36.000. Pintar. Nah, sekarang kita tadi akan menghilangkan siapa anak-anak? Kita akan menghilangkan si Z ya. Z-nya angkanya sama. Tandanya sama-sama positif, positif 7 dan positif 7. Nah, maka supaya Z ini hilang, kita tambah atau kita kurang supaya 7Z itu hilang. Sehingga 21 kurangi 6 itu hasilnya adalah 15X ditambah, ini habis sudah ya, 0. 84 dikurangi 36. Ya, 84 dikurangi 36 hasilnya adalah 48.000. Betul ya, 48.000. Nah, sekarang kita rapikan. 15X itu sama dengan 48.000. Berarti nilai X adalah, kita hitung, nilai X adalah 3.200 rupiah. Nah, ini kita simpan nih. Oke, sekarang kita akan masuk ke tahap yang ketiga. Karena tadi kita sudah mencari nilai X-nya, maka kita bisa langsung membawa si ini nih. Si yang pertama ini, langsung kita bawa ke cara ketiga. Ingat tapi ya, Bapak mengingatkan bahwa cara ini tidak bisa diterapkan di semua bentuk soal. Kebetulan saja yang ditanyakan ini muncul di yang diketahui. Bapak ulangi lagi, kebetulan yang ditanyakan muncul di yang diketahui. Nah, maka kita bisa menggunakan cara ini. Ya, syaratnya adalah itu. Kalau misalkan berbeda, Pak, bagaimana? Maka tidak bisa. Kalian harus cari satu-satu. X-nya berapa, Y-nya berapa, Z-nya berapa. Ya, di LKS kalian halaman 24 itu sudah dijelaskan. Tahapannya yang satu persatu, mencari berapa nilai. Kalau di sana dia nilainya A, B, dan C. Ya, di LKS itu nilainya A, B, dan C. Nah, di sini Bapak menggunakan X, Y, Z. Sama saja, ya. Nah, sekarang Bapak akan menunjukkan kalian caranya supaya bisa lebih sederhana. Nah, kita bawa ke sana, kita tulis ulang 4X ditambah 2Y ditambah 3Z sama dengan 26.000. Oke. Nah, nilai X-nya adalah 3.200. Ini kita masukkan ke sini. Berarti 4 dikali X-nya berapa tadi? 3.200 ya, ditambah 2Y ditambah 3Z sama dengan 26.000. 4 dikali 3.200 dihitung ya, 12.800 ditambah 2Y ditambah 3Z sama dengan 26.000. Nah, ingat yang ini anak-anak, yang 2Y 3Z ini kita biarkan saja. Kenapa? Karena tadi yang ditanya, ya. Maka ini kita bawa ke sini, ya. Sehingga
2Y ditambah 3Z itu sama dengan 26.000 dikurangi 12.800. 13.200. Nah, ini hasilnya. Jadi 2Y plus 3Z itu adalah 13.200. Nah, mungkin kalian bertanya kalau melihat di LKS, Pak, di LKS kok jawabannya 12.800? Ya, itu harus kalian koreksi ya. Jadi yang di LKS itu ada tahap yang kurang benar, tahap terakhir. Waktu 3 dikali 2.400 ya, kalian bisa lihat di LKS 3 kali 2.400, di LKS itu salah hasil hitungnya. Bukan 6.800 ya, tapi 7.200 seharusnya ya. Jadi jawaban yang benar adalah 13.200. Oke, silahkan di pause dulu ya, terus diamati dari awal. Nih Bapak tidak bisa nunjukkan semua jawabannya, nanti kekecilan. Nah, Bapak tunjukkan seperti ini saja. Nah, oke, seperti ini, semoga kelihatan di layar kalian ya. Dipahami langkah-langkahnya. Kalau ada yang tidak paham ditanyakan ke Bapak. Sekali lagi Bapak ingatkan, tahapan ini, kenapa kok Bapak tidak perlu mencari berapa nilai X, berapa nilai Y, berapa nilai Z, sedangkan di LKS harus nyari satu-satu, X-nya berapa, Y-nya berapa, Z-nya berapa. Karena kebetulan yang ditanyakan, ya, yang ditanyakan ini, itu muncul di yang diketahui. Jadi bisa mempermudah kita dalam mengerjakannya. Nah, harapan Bapak nanti ketika kalian menemukan soal-soal seperti ini juga yang teliti. Jangan-jangan yang ditanyakan ini muncul di yang diketahui. Ya, nanti ada soal yang seperti itu nanti. Yang ditanyakan itu muncul di yang diketahui, sehingga kita bisa mengerjakannya dengan lebih mudah. Oke, kita akan lanjut ke soal selanjutnya. Kalau ada yang tidak paham, silahkan ditanyakan ke Bapak. Baik anak-anak, untuk soal yang selanjutnya ya, untuk soal yang contoh soal yang kedua dan yang ketiga, ini kebetulan di LKS ada ya, kebetulan di LKS ada halaman LKS halaman 24 sampai 25. Nah, tugas kalian hari ini adalah silahkan diperhatikan langkah-langkah yang ada di LKS, diperhatikan perhitungannya ya, kemudian dipahami. Kalau misalkan ada yang tidak paham dari langkah-langkah itu, silahkan tanyakan ke Bapak ya. Jadi kalian coba untuk memahami langkah-langkah yang ada di situ berdasarkan penjelasan Bapak di nomor 1 tadi ya. Jadi nomor 1 tadi sebagai acuan kalian untuk memahami contoh soal yang nomor B dan nomor C ya. Yang nomor 2 dan yang nomor 3. Jadi soalnya tentang pinjaman di bank, dan yang nomor 3 itu tentang panjang pita hias. Nah, Bapak akan langsung membahas untuk contoh soal yang terakhir, yang keempat ya, untuk contoh soal yang keempat, karena ini nggak ada tahap-tahapnya di LKS, nggak ada ya, soal ini nggak ada. Jadi Bapak coba untuk menjelaskan bagaimana cara menyelesaikan soal yang seperti ini dalam SPLTV. Nah, sama seperti tadi, kita harus tahu dulu apa yang diketahui anak-anak ya, diketahui. Oke, sebagaimana soal yang tadi nomor 1, untuk semua SPLTV kita harus menulis dulu apa saja yang diketahui dari soal tersebut. Yang diketahui yang pertama, 3 bilangan. Ada A, ada B, dan C. Ya, perhatikan. Rata-rata ketiga bilangan itu sama dengan 16. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana cara mencari rata-rata? Ya, ini petunjuk yang pertama, diketahui pertama. Rata-rata itu anak-anak didapat dari bilangan pertama ditambah bilangan kedua ditambah bilangan ketiga dibagi banyaknya bilangan ada berapa? Ada 3. Kalau di sini ada bilangan keempat berarti ada 4. Kalau ada bilangan kelima, keenam berarti ada 6 ya. Karena di sini cuma ada 3, jadi dia dibagi 3 sama dengan 16. Nah, maka A tambah B tambah C itu sama dengan 16 dikali 3 ya. 16 dikali 3 berarti A tambah B tambah C itu adalah 48. Nah, sekarang petunjuk yang kedua. Bapak coba pakai biru. Bilangan kedua ditambah 20. Bilangan kedua itu siapa? Bilangan kedua adalah B ditambah 20 ya. Sama dengan, perhatikan, sama dengan jumlah bilangan yang lainnya, berarti sama dengan
jumlah bilangan yang lain itu siapa? A ditambah C. Oke, berarti B ditambah 20 itu sama dengan A ditambah C. Oke, supaya enak dilihat, yang huruf-huruf kita jadikan satu. 20 sama dengan A dikurangi B ditambah C. Nah, kita rapikan. A dikurangi B ditambah C sama dengan 20. Oke, perhatikan ya. Ini adalah petunjuk kita yang pertama, ya. Ini adalah petunjuk kita yang kedua. Oke, sekarang kita cari petunjuk kita yang ketiga. Coba pakai bolpen hijau. Ini bilangan ketiga, ya nih, sama dengan jumlah yang lain dikurangi 4. Bilangan yang ketiga itu siapa? Bilangan yang ketiga itu adalah C sama dengan jumlah yang lain A ditambah B dikurangi 4. Oke, sama seperti yang tahap kedua, yang ada huruf-hurufnya kita sendirikan, angkanya kita sendirikan. Berarti 4 ini ke sini jadi positif ya. Sama dengan A tambah B, C-nya ke sini jadi negatif, min C. Sekarang dirapikan. Ini 4 ini anak-anak ya. Oke. A ditambah B dikurangi C sama dengan 4. Nah, ini petunjuk kita yang ketiga. Nah, sekarang kita sudah punya petunjuk yang pertama, udah punya petunjuk yang kedua, udah punya petunjuk yang ketiga. Yang ditanya adalah berapakah nilai A, B, dan C-nya yang ditanya oleh soal tersebut. Oke. Karena yang ditanya adalah A, B, dan C-nya, maka kita harus mengeliminasinya satu per satu. Ya, kita harus mengeliminasinya satu per satu. Tahap pertama, ya langkah pertama, kita pertemukan 1 dan 2. Oke, 1 itu adalah A tambah B tambah C sama dengan 48, sedangkan 2 itu adalah A dikurang B ditambah C sama dengan 20. Nah, kita mau menghilangkan siapa? Terserah ya, terserah kita mau menghilangkan siapa di bagian ini, nggak masalah. Nah, kita misalkan kita akan menghilangkan A ya, tapi nanti kita akan dapat bonus B-nya, C-nya nanti langsung hilang. Ya, kita akan menghilangkan A, tapi kita dapat bonus C-nya nanti langsung hilang. Kenapa kok bisa kayak gini? Ini kan A-nya sudah sama anak-anak ya. Ini A kan sudah sama nih. Ya. Nah, A udah sama, ternyata C ini juga udah sama. Supaya A ini hilang, kita apakan? Kita kurangi, nanti otomatis C-nya kan juga hilang. A dikurangi A, itu kan 0. Oke ya. B dikurangi negatif B. Bapak tulis di sini B dikurangi min B. Berarti sama aja dengan B ditambah geser B ditambah B sama dengan 2B ya. Berarti di sini plus 2B. Nah, sekarang C dikurangi C itu ditambah 0 sama dengan 48 dikurangi 20, 28. Kita rapikan. 2B sama dengan 28, berarti B sama dengan 28 dibagi 2 itu adalah 14. Oke, tenang saja. Video bisa kalian pause, kalian back. Kalau misalkan masih tidak paham, bisa ditanyakan ke Bapak. Oke, kemudian tahap yang kedua, kita akan mempertemukan yang pertama dan yang ketiga. Ya. Yang pertama kita tulis, Pak, kenapa yang pertama dan yang ketiga gitu ya? Karena kita mau mencari yang lain. Kita kan baru ketemu si B nih. Kita mau cari berapa C-nya, berapa A-nya ya. Nah, kita pertemukan, Pak, kalau misalkan 2 sama 3 boleh? Boleh. Ya, boleh yang mana aja boleh. Yang penting jangan 1 sama 2 lagi. 1 sama 2 kan sudah kita hitung. Ya. Ini Bapak kepengen 1 sama 3. Nah, kebetulan 1 sama 3 nanti bisa mempermudah ini. Ya, 1 sama 3 ini bisa mempermudah kita nanti. Kok tahu kayak gini nanti ya, Bapak tunjukkan. Yang satu itu Bapak tulis lagi A tambah B tambah C sama dengan 48. Yang 3 A tambah B dikurangi C sama dengan 4. Nah, sekarang kita coba menghilangkan A-nya lagi ya. Kita coba menghilangkan si A. Nah, kebetulan A sama A ini kan dikurangi.
Nah, ternyata B sama B-nya itu juga kalau dikurangi hasilnya 0 juga. Nah, itu maksud Bapak mempermudah. Jadi A dikurangi A itu 0, ditambah B dikurangi B itu 0, ditambah, nah C dikurangi C, caranya sama. C dikurangi min C, sama dengan, berarti C tambah C, sama dengan 2C. Berarti di sini 2C, sama dengan 48 kurangi 4, 44. Berarti C-nya adalah 44 bagi 2. Ya, berapa 44 bagi 2? 22. Oke, silahkan di pause ya dan dipahami langkah-langkahnya. Nah, sekarang kita akan masuk ke langkah yang ketiga. Nah, di langkah yang ketiga, karena kita sudah tahu berapa nilai B dan berapa nilai C, kita ambil saja sih 1 ya. A tambah B tambah C sama dengan 48. Pak, saya mengambil 2 atau 3 boleh? Boleh. Ya, tidak masalah, nggak ada paksaan di sini. Ya. Yang menurut kalian lebih mudah aja yang mana? Oke. Nah, terus di sini berarti A ditambah B-nya siapa anak-anak? Ini B nih ya. B-nya adalah 14 ya. Ditambah C-nya siapa? C-nya adalah 22 ya. Sama dengan 48. Nah, sekarang ini kita hitung nih. A ditambah 36. Betul ya? Sama dengan 48. Berarti A-nya adalah 48 dikurangi 36. A-nya sama dengan 12 ya. Sehingga kita sudah ketemu nilai A, B, C berarti dia adalah 12, 14, 22. Ini dia jawaban kita. Oke. Selesai sampai di sini. Nah, silahkan dipahami langkah-langkahnya. Ya, kalau misalkan tidak paham, silakan ditanyakan ke Bapak. Dan untuk yang tadi yang di atas, yang nomor 2 dan nomor 3 bisa kalian lihat di LKS. Tahap-tahapannya sudah sangat jelas di sana. Kalian teliti tahap-tahapnya, pahami step by step. Kalau misalkan ada yang kurang jelas dari sana, tanyakan ke Bapak. Kalau sudah jelas, alhamdulillah. Ya. Semoga sukses PTS ya anak-anak. Semoga bisa dijalani dengan baik. Penilaian tengah semesternya Bapak doakan lancar semua ya. Dan Bapak doakan kalian mendapatkan hasil yang terbaik juga. Tetap semangat, jaga kesehatan. Ketemu lagi di pertemuan setelah PTS. Al-Wasilah and Stay Mumtaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.